Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muawana STMSI sebagai dosen tetap Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis di Politeknik Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu toksikologi klinik. Toksikologi klinik merupakan salah satu mata kuliah kompetensi yang wajib dikuasai oleh lulusan program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Sebagai dosen pada program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, tentunya saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya aspek pengajaran. Pada video berikut, saya akan membawakan salah satu materi pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu toksikologi klinik 2, dengan teknik pengajaran metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah toksikologi klinik 2 merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 3 dan bobot SKS yaitu 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan melalui ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, small group discussion, serta penugasan mandiri dan kelompok. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah toksikologi klinik 2 adalah: 1. Mahasiswa mampu mengetahui tentang pestisida dan residu pestisida beserta toksisitasnya, efek negatif bahan tambahan pangan, efek dari pengawet nitrat dan nitrit, efek penggunaan hidrokinon pada kosmetik, dan zat anti gizi. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis, dimulai dengan tahap pra-analitik, analitik, dan sampai pasca analitik. Untuk mencapai CPNK tersebut, maka bahan kajian dari mata kuliah adalah: 1. Pestisida dan residu pestisida. 2. Bahan tambahan pangan, yaitu zat pewarna, zat pemanis, dan zat pengawet. Ketiga, efek negatif penggunaan bahan tambahan makanan. Keempat, nitrat dan nitrit. Kelima, hidrokinon. Keenam, zat anti gizi, yaitu anti protein, anti vitamin, dan anti mineral. Untuk mengukur keberhasilan CPNK tersebut, maka saya melakukan penilaian dengan bobot masing-masing penilaian tersebut, mulai kehadiran 10%, pemberian tugas atau kuis 15%, interpersonal skill 15%, perilaku 10%, ujian tengah semester 20%, dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester 30%. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah toksikologi klinik 2 yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mata kuliah toksikologi klinik 2 ya. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pestisida dan residu pestisida ya. Kalian sudah ada yang pernah dengar atau sudah tahu apa sih itu pestisida? Coba, siapa di antara kalian sudah tahu apa itu pestisida? Saya Bu. Oke, silakan Alfia, coba apa? Pestisida itu zat kimia yang digunakan untuk membasmi hama. Oke, jadi merupakan zat kimia
yang bisa membasmi hama. Oke, ada yang lain? Ya, silakan bisa. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk membasmi atau menolak hama dan gulma atau organisme lain. Ya, jadi termasuk organisme pengganggu tanaman. Pestisida merupakan hal yang tidak asing buat kita ya. Karena petani banyak menggunakan pestisida untuk memperbaiki kualitas produk pertaniannya atau kualitas tanamannya ya. Sekarang kita masuk, apa sih itu pestisida? Ya. Jadi pestisida itu terdiri dari dua kata, ya. Jadi ada pest dapat mengganggu tanaman. Sekarang untuk side istilahkan itu adalah pembunuh atau killer. Ya, jadi makanya kalau digabung artinya dia pembunuh organisme pengganggu tanaman. Nah, itulah pestisida menurut istilahnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258 ya dari 3 tahun 1992 bahwa pestisida itu adalah semua zat-zat kimia yang digunakan untuk membasmi atau membunuh atau mencegah hama-hama yang bisa mengganggu tanaman tersebut. Ya, ini menurut Permenkes ya. Kemudian sekarang kita masuk tentang residu pestisida di tanaman misalnya ya. Jadi residu pestisida menurut Komisi Kodeks Alimentarius WHO atau WHO bahwa senyawa residu pestisida itu terdapat dalam bahan pangan karena digunakan pestisida ya. Kemudian pengertian lainnya itu merupakan senyawa turunan atau derivatif hasil degradasi, hasil metabolik dan reaksi yang menghasilkan senyawa yang masih bersifat racun. Itulah residu pestisida. Kenapa bisa berdampak terhadap kesehatan kita? Karena residu pestisida ini bersifat akumulatif. Apa itu akumulatif? Itu adalah bertumpuk atau meningkat jumlahnya di dalam makanan. Artinya dia akan terkumulasi atau tertumpuk di dalam makanan ya. Inilah yang akan menyebabkan toksisitas pestisida terhadap manusia. Makanya itu kalau kita mengonsumsi apakah itu sayuran atau buah-buahan, itulah harus kita berhati-hati. Makanya kita harus melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya dicuci dengan baik dengan air mengalir, merusak tanaman, kemudian bagian-bagian tanaman ataupun hasil tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan ternak atau hewan peliharaan. Nah, itu juga bisa berakibat pada pestisida. Kemudian memberantas atau mencegah hama-hama air. Nah, keempat, memberantas atau mencegah binatang-binatang jasa klinik yang terdapat di dalam rumah tangga misalnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis atau golongan pestisida. Jadi pada umumnya di Indonesia ada 3 jenis pestisida yang digunakan. Yang pertama yaitu pestisida organofosfat, kemudian pestisida organoklorin dan pestisida karbamid. Akan tetapi sekarang pestisida organoklorin itu tidak dipergunakan lagi di Indonesia. Karena kenapa? Dia lebih tinggi toksisitasnya terhadap manusia. Jadi petani itu pada umumnya bisa menggunakan 2 jenis pestisida yang berbahan kimia, yaitu organofosfat dan karbamid. Jadi kita lihat bagaimana mekanisme dan gejala keracunan pestisida. Jadi keracunan pestisida itu apabila sudah terpapar pada manusia itu bisa menyebabkan penghambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase. Pasti ada yang bertanya, apa itu enzim asetilkolinesterase? Yaitu enzim yang ada bekerja di sistem saraf pusat kita, ya, yang berfungsi untuk menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Kapan ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis bisa menyebabkan penumpukan atau akumulasi asetilkolin di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya asetilkolin sudah meningkat di dalam tubuh, itulah yang bisa
menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat kita, yaitu bisa menyebabkan gejala seperti kelemahan otot, gejala tremor, bahkan kematian. Ya, jadi itulah bagaimana keracunan atau mekanisme pestisida masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa petani lebih tertarik menggunakan pestisida berbahan kimia? Karena mudah didapatkan atau mudah diperoleh di toko-toko, dan sekarang sudah banyak toko yang menjual pestisida. Ya, kemudian harganya yang lebih terjangkau. Kedua, penggunaan dan cara aplikasinya itu sangat tertib dan menghadapi berbagai macam hama. Artinya di sini dia dilihat bagaimana aplikasinya terhadap tanaman, dia lebih ampuh dalam membunuh atau menggerakkan hama. Yang ketiga, pelaporan pestisida itu dapat dilakukan secara cepat ketika dibutuhkan dengan sepanjang waktu yang minimal. Ya, jadi pestisida itu sangat ampuh dalam memberantas hama, yaitu pestisida kimia. Jadi petani lebih suka karena murah, mudah diperoleh dan ampuh. Itu kan lebih sebenarnya lebih untung terhadap petaninya. Ya. Sekarang bagaimana pestisida mengkontaminasi manusia? Nah, melalui berbagai cara. Itu ada tiga. Pada umumnya ada tiga. Ya, bisa melalui kulit. Kenapa bisa melalui kulit? Karena kalau kita misalnya petani melakukan penyemprotan tanpa menggunakan APD, itu bisa langsung terserap ke pori-pori kulit. Karena dia kan melakukan penyemprotan toh, jadi dia langsung terserap ke pori-pori kulit. Kemudian melalui pernapasan. Ini kan kita petani menyemprot di udara bebas ya, udara luar, lingkungan luar, sehingga itu bisa memudahkan terpaparnya pestisida melalui pernapasan. Apalagi kalau dia tidak pakai masker. Kemudian yang ketiga melalui mulut, ya sama dengan juga melalui pernapasan. Jadi itulah bagaimana pestisida bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya bagaimana pestisida bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan? Ya, silakan siapa bertanya. Ya, silakan Tasha. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencegah atau mengurangi pestisida? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pertanyaan bagus ya. Jadi namanya saja petani di pedesa itu mungkin masih ada yang kurang pengetahuannya terhadap bagaimana cara penggunaan daripada pestisida. Jadi itu perlunya kita dari cara mengurangi atau mengatasi itu pasti harusnya petani lebih tahu cara pengaplikasian pestisida dengan cepat. Jadi dibaca label yang terdapat di kemasan pestisida. Karena pestisida itu tidak langsung digunakan, tetapi melalui dengan pencampuran air. Ya, jadi dia dicampur dulu dengan air. Dari pencampuran itulah biasanya ada petani yang tidak sesuai dengan kadarnya atau dosisnya. Jadi karena mau cepat amanya, mungkin pada tanamannya mampus atau mati, dia gunakan dosis yang melebihi dari ketentuan. Jadi pertama ya harus menggunakan dosis pestisida dengan tepat dan yang benar. Kemudian yang kedua, ya itu tadi penggunaan APD, alat pelindung diri. Jadi petani itu harus menggunakan masker. Kemudian petani harus menggunakan baju yang kalau perlu ya ditutupi sampai lengannya. Kemudian pakai headphone. Ya, itu makanya juga biasanya ada petani menggunakan topi. Selain melindungi matahari, juga bisa melindungi dari paparan pestisida. Jadi bahaya residu pestisida itu ada 3 jenis. Ada karsinogenik, yaitu bisa menyebabkan kanker pada manusia. Ya, kemudian ada mutagenik. Ini mutagenik gangguan pada genetika. Kemudian ada teratogenik. Teratogenik ini yang menyebabkan cacat lahir pada bayi. Karena kenapa bisa cacat lahir pada bayi? Karena bagi ibu yang hamil baru terpapar pestisida menyebabkan janinnya tidak bertumbuh dengan baik. Itulah bahaya residu pestisida. Sedangkan untuk sistem saraf pusat, yaitu bisa menyebabkan gangguan pada
toksin, ya, masalah pada gangguan saraf pusat kita. Pada bahaya pestisida. Jadi bagaimana residu pestisida itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia? Yaitu pertama, penyemprotan pestisida yang dilakukan oleh petani, ya. Kalian lihat pada gambar. Penyemprotan itu kan penyemprotan di lingkungan luar, mana bisa terpapar, yaitu bisa mengganggu organisme tanah, kemudian bisa mengganggu air tanah, kemudian bisa menyebabkan kontaminasi pada air yang ada di sekitarnya, termasuk air sumur di perkampungan misalnya, atau dekat di tempat pemukiman masyarakat. Kalau terkontaminasi lingkungan, air ataupun manusia, itu bisa menyebabkan namanya residu pestisida, ya, terutama pada produk atau bahan pangan. Itulah yang dikonsumsi oleh manusia menyebabkan adanya kandungan residu pestisida dalam bahan pangannya. Kemudian dia langsung konsumsi. Apabila dikonsumsi menyebabkan keracunan kronik maupun keracunan akut. Keracunan akutnya misalnya dia lemah, letih, lesu, ya, kelemahan otot tadi. Kalau keracunan kronik bisa menyebabkan penyakit kanker, kemudian bisa menyebabkan cacat lahir yang baru dilahirkan. Itu akan terakumulasi di dalam tubuh manusia. Oke? Sekarang lihatlah bagaimana gejala-gejala ringan yang ditimbulkan oleh pestisida. Ya, ada mual, sakit kepala, ya. Kalian lihat di sini slide. Ada misalnya pandangannya kabur. Itulah bahaya pestisida. Sekarang bagaimana pestisida bisa berimplikasi kepada kesehatan manusia? Kalian lihat gambarnya ini. Inilah organ tubuh kita, ya. Di mana terdapat pestisida? Ini yang garis hijau. Di situ pestisida langsung memang menyerang ke sistem saraf pusat kita, yaitu otak. Ini semua di sekitarnya ini adalah polusi udara atau pencemaran udara. Salah satunya itu adalah pestisida. Ini pestisida akan berimplikasi terhadap kesehatan kita. Kenapa saya tampilkan mengenai penelitian saya? Karena dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat, adanya paparan pestisida yang menyebabkan toksisitas, maka saya tertarik melakukan penelitian. Di mana tahun 2020 saya menerima hibah internal dari kampus kita melakukan pemeriksaan pestisida terhadap bahan pangan dengan menggunakan metode kromatografi lapis pipih. Ini tahun 2020, ya. Jadi masih uji kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada atau tidak pestisida terdapat bahan pangan. Nah, ternyata dari hasil yang saya peroleh penelitian saya, ada beberapa jenis bahan pangan yang terkontaminasi positif adanya pestisida. Kemudian dari ini saya tergerak lagi melanjutkan penelitian saya ke analisis kadar pestisida. Dan di tahun 2023 alhamdulillah saya terima lagi hibah dari pemerintah lewat penelitian dosen pemula, yaitu menentukan kadar residu pestisida dengan menggunakan metode kromatografi gas atau GC-MS. Itulah kenapa penelitian ini saya lakukan. Pentingnya kita tahu bagaimana toksisitas pestisida yang sering digunakan oleh petani dan tanpa tahu bahayanya bagaimana. Ini yang akan nanti insya Allah setelah selesai kita teori, kita lanjut ke laboratorium untuk melaksanakan praktikum tentang identifikasi residu pestisida. Ya, mana prosedur kerja akan kita lakukan dengan menggunakan sampel bahan pangan, sayur-sayuran, yaitu menggunakan metode KLT. Jadi pertama sampelnya ditimbang, kemudian dihaluskan, setelah itu ditambahkan atau diekstraksi dengan pelarut non-polar, yaitu petroleum ether. Setelah itu diuapkan sampai volumenya berkurang, kemudian ditotol di plat KLT. Setelah itu diperiksa atau dilihat bercak nodanya di lampu UV dan dihitung nilai ya. Jadi itulah pemaparan hari ini materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita di kelas sudah mendapatkan teori ya tentang pestisida. Sekarang di laboratorium ini kita akan melakukan praktikum tentang identifikasi
Itu ditimbang dulu, baru kalian potong-potong kecil, kemudian dihaluskan di lupang. Setelah itu dilarutkan dengan pelarut non-polar. Kalau untuk organofosfat, pelarut yang digunakan adalah ethylene dan etil asetat. Sedangkan untuk karbamat, pelarut non-polarnya atau pelarut ekstraksinya adalah tetralum eter. Kemudian setelah diekstraksi, kita uapkan ya, diuapkan. Kemudian itu nanti hasil filtrnya yang diuapkan ya. Kemudian sampai volumenya sebanyak untuk yang lubang sebanyak 10 mili, untuk karbamat sebanyak 50 mili. Dari filtrnya itu tadi yang sudah diuapkan ditonton di plat KLT. Kemudian dilihat di lampu UV, dilihat bercak-bercaknya, kemudian dihitung nilai LM-nya. Itu saya pesankan kepada kalian melakukan praktikum dengan memulai reparasi sampel. Jadi nanti sebelum kita memulai ini, saya sampaikan bahwa itu akan langsung mengambil penilaian dalam tiap tahapan prosedur kerja. Jadi mulai penimbangan sampel, saya akan langsung memberikan penilaian terhadap mahasiswanya. Bagaimana cara melakukan penimbangan baik, dia cara mengekstraksi, cara melakukan sentrifugasi, kemudian menonton di iklan KLT sampai membaca lampu UV dan perhitungan nilai LM. Jadi masing-masing nanti saya lakukan penilaian terhadap mahasiswa secara individu. Oke? Untuk itu saya pesankan kalian melakukan preparasi sampel dengan memotong-motong sampel lampunya, kemudian melakukan penimbangan. Silakan.
itu nilai RF, yaitu rumus RF kan jarak satu larut dibagi jarak satu larut. Jadi untuk jarak satu larutnya dia dari garis bawah sampai noda, batas noda ya, bercaknya itu adalah jarak satu larut ya. Jadi jarak satu larut dibagi jarak satu larut. Di sini kita lihat jarak satu larutnya berapa? 3,8. Iya. Itu 8. Jadi 3,8 dibagi sekarang jarak satu larutnya dari garis bawah sampai garis atas. Itu berapa? 5,1 ya. Nah, 5,1. Ini dihitung ya, berapa? 3,8 bagi 5,1. 3,8 dibagi 5,1. 0,74. Kalau dikatakan positif, ada pestisida apabila dia kurang dari 0,2. Kalau ini dia lebih besar ya. Jadi dia itu begini modelnya. Nah, kalau dia positif harus kurang dari 0,2. Makanya RF nilai sampel lebih besar dibanding RF nilai kontrol atau tanda. Makanya dia negatif. Ya. Jadi kalian yang ukur lagi ya. Coba Imran ukur. Ini Bu tadi tuh ukur.